Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar Sobat Haramain? Semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini pertama kalinya saya membuat video penjelasan tentang umroh mandiri. Ya, jadi bagi yang belum kenal saya, perkenalkan, saya adalah Wildan Noval. Saya adalah seorang praktisi ibadah umroh. Saya seorang tour leader. Saya juga seorang owner dari salah satu travel, dan alhamdulillah saya sudah beberapa kali melaksanakan ibadah umroh. Pada kesempatan kali ini saya mau sharing terkait umroh mandiri, ya, karena sekarang lagi rame sekali membahas tentang umroh mandiri, apalagi anak-anak muda lebih memilih umroh mandiri daripada umroh by travel. Dan hari ini bisa jadi itulah alasan mengapa video ini sampai ke kalian. Jadi saat ini kalau saya bertanya, Sobat Haramain, apa yang membuat sobat itu sampai sekarang belum berangkat umroh? Kira-kira jawabanmu apa? Mungkin bisa jadi salah satunya seperti Bapak tadi, gitu ya, yang entah masih mikir biaya mahal, belum siap dana, belum siap mental, keluarga masih belum siap juga, anak masih kecil dan lain sebagainya, semuanya belum siap. Atau bisa juga takut salah, ya, atau takut di sana nanti banyak kejahatan, atau di sana nanti aku bagaimana, gitu kan? Atau nggak tahu harus bagaimana. Kalau salah satu jawaban itu sempat terlintas di pikiran kalian, kalian coba tenang, ya, kalian nggak sendirian. Selama mendampingi banyak jalan jamaah, saya justru menemukan sesuatu yang menarik nih. Jadi sebagian besar orang sebenarnya bukan tidak ingin berangkat, ya, semuanya bukan tidak ingin berangkat. Mereka hanya merasa bahwa perjalanan ibadah umroh ini terlalu besar untuk dimulai. Ya. Ibarat melihat sebuah tangga dengan 100 anak tangganya. Karena melihat puncaknya udah terlalu tinggi. Akhirnya kita nggak jadi itu ya untuk menaiki anak tangga tersebut karena udah terlalu tinggi. Padahal nggak ada satu orang pun yang sampai di lantai 100 dengan sekali melompat. Itu. Semua dimulai dari satu langkah kecil. Satu langkah. Begitu juga dengan umroh atau haji, sama. Tidak ada yang langsung punya tiket. Tidak ada yang tiba-tiba memegang visa. Tidak ada yang tiba-tiba atau mendadak berada di depan Ka'bah. Semuanya dimulai dari keputusan sederhana, yaitu apa? Aku ingin memulai. Dan percayalah sobat, keputusan itu seringkali menjadi langkah yang paling sulit sekaligus yang paling berharga. Jadi pada video ini, ya, insya Allah kesempatan membuat video ini saya akan memberikan solusi-solusi semua permasalahan-permasalahan Sobat Haramain untuk bisa pergi ke Baitullah. Ya, kita akan bahas satu persatu, bab demi bab, part demi part, gitu ya. Tanpa terburu-buru, tanpa istilah yang membingungkan, tanpa membuat merasa sepi atau sendirian, tanpa juga membuat kalian merasa takut, ya. Jadi kita mulai dari mitosnya tentang umroh mandiri. Mungkin kalau kita mendengar kata umroh mandiri, banyak orang yang langsung membayangkan hal yang rumit, ya kan? Padahal kita belum menjalaninya, tapi udah hanya dibayangkan. Coba kita luruskan lagi saat ini ya. Beberapa anggapan yang sering beredar di kalangan luas, di sosial media dan lain sebagainya tentang umroh mandiri. Nah, pertama, umroh mandiri itu hanya untuk orang yang sudah sering ke sana atau ke luar negeri. Jadi umroh mandiri itu hanya untuk orang yang sudah sering ke sana atau ke luar negeri. Sebenarnya tidak, ya. Banyak orang, ya, bahkan jamaah-jamaah saya baru pertama kali naik pesawat internasional justru udah berangkat umroh mandiri, ya, nggak melalui travel, beli visa ke saya, beli tiket ke saya. Mereka ternyata baru pertama kali berangkat umroh, ya, nggak ahli bahasa juga, mereka tidak tahu bahasa sana, nggak ahli dalam bahasa Arab, tapi setidaknya sedikit demi sedikit tahu bahasa Inggris. Jadi mereka itu yang penting berani belajar, berani menyiapkan mental, berani untuk memulai, gitu ya. Dan akhirnya apa? Akhirnya bisa untuk berangkat ke Baitullah. Ya, nggak harus kalian bisa bahasa Arab,
Di sana itu orang-orang sana rata-rata, apalagi sekitaran Mekah Madinah, itu sudah bisa berbahasa Indonesia. Sudah banyak yang bisa berbahasa Indonesia. Khususnya orang-orang di tempat perbelanjaan, itu semuanya sudah bisa bahasa Indonesia. Bahkan bahasa Jawa, bahasa Sunda, bahasa Madura, mereka bisa. Jadi kalian nggak perlu khawatir, nggak perlu takut untuk di sana. Itu ya. Di Mekah Madinah juga banyak sekali orang Indonesia. Kalian bakal akan menemukan orang Indonesia berseliweran di sana. Jadi jika kalian butuh bantuan, ada masalah dan sebagainya, bisa kalian minta tolong kepada jamaah-jamaah Indonesia lainnya. Ya, nggak perlu takut, nggak perlu khawatir. Apalagi misal nih takut tersesat juga biasanya kan. Jujur, saat ini teknologi itu sudah modern, sudah canggih, Sobat Haromain. Kalian nggak perlu takut tersesat, kalian nggak perlu takut kehilangan arah dan lain sebagainya. Ada Google Map, kalian bisa gunakan tersebut ya. Ada WhatsApp, kalian bisa menghubungi kerabat, menghubungi teman, mutawif dan lain sebagainya yang sekiranya bisa membantu untuk menemukan kalian jika kalian tersesat. Itu. Jadi kalian nggak perlu khawatir lagi, nggak perlu takut lagi. Kalau misal kalian tersesat, teknologi sudah sangat maju. Saat ini kita sampai kepada intinya, yaitu apa sih sebenarnya umroh mandiri itu? Sekarang mungkin Sobat Haromain mulai bertanya ya, apa sih yang dimaksud dengan umroh mandiri? Ini pertanyaan yang benar-benar bagus. Karena banyak orang yang membayangkan umroh mandiri itu sebagai perjalanan yang harus dilakukan sendirian. Padahal bukan itu maksudnya. Umroh mandiri itu bukan berarti berangkat sendiri, ya, tanpa bantuan siapapun. Bukan berarti harus mengurus semua kebutuhannya sendiri. Dan tentu nggak harus anti travel. Umroh mandiri itu adalah bagaimana cara kita menyusun sendiri perjalanan ibadah umroh sesuai dengan kebutuhan, sesuai dengan kemampuan dan kenyamanan yang kita inginkan. Lebih ke fleksibel. Ibarat merencanakan liburan keluarga, kita sendiri nih yang memilih, ya kan? Kapan berangkat, terus menggunakan maskapai apa atau menggunakan transportasi apa, hotel yang diinginkan apa. Setelah itu berapa lama kita akan menginap di sana, tempat yang ingin dikunjungi mana saja, dan menyiapkan anggaran-anggaran yang disiapkan seperti makan dan lain sebagainya. Semua itu keputusan ada di tangan kalian yang akan melaksanakan ibadah umrah mandiri. Itulah mengapa umrah mandiri memberikan keleluasaan yang lebih besar. Bagi sebagian orang, fleksibilitas ini menjadi nilai yang sangat berharga. Namun tentu saja, kebebasan itu juga membawa sebuah tanggung jawab yang besar. Nah, kabar baiknya, proses tersebut tidak serumit yang sering dibayangkan. Jika dipecah menjadi langkah-langkah kecil, semuanya terasa lebih jauh, lebih mudah. Jika kita siapkan satu persatu. Jika kita persiapkan satu demi satu. Dan itulah yang akan kita lakukan bersama nanti dalam lanjutan video ini. Mulai dari pembuatan paspor, pengajuan visa, pembelian tiket pesawat, pembelian hotel, akomodasi selama di sana, transportasi, dan lain sebagainya. Sampai akhirnya nanti Sobat Haromain dapat benar-benar berdiri di depan Ka'bah dengan hati yang tenang. Cukup satu langkah demi langkah, hingga langkah berikutnya, hingga kalian benar-benar sampai di depan Ka'bah dan pulang kembali lagi ke Indonesia. Pada video pertama kali ini hanya pengenalan saja. Insya Allah di video berikutnya kita akan kupas lebih dalam lagi bagaimana mempersiapkan perjalanan ibadah umroh kalian secara mandiri dengan cara yang benar-benar praktis dan benar-benar terbukti. Jadi sedikit tips dari Go Haromain, dari kita. Kalau ada satu nasihat yang paling ingin saya berikan di awal perjalanan ini, maka nasihat itu adalah jangan menunggu semuanya terasa sempurna untuk mulai belajar. Ya, jangan pernah menunggu. Lakukan selangkah demi selangkah untuk memulai belajar dan menjadi sempurna. Belajar adalah langkah yang pertama. Berangkat adalah hasil dari langkah-langkah kecil yang terus dilakukan. Gitu ya. Jadi langkah hari ini, kalian itu tidak perlu membeli tiket pesawat dulu, nggak perlu terburu-buru mengurus visa. Pada kesempatan kali ini, yang pertama kali kalian lakukan adalah membuat satu folder khusus di ponsel atau di laptop atau di PC kalian dengan nama Umroh Mandiri. Kalian bikin folder khusus, ya. Tulis
alasan mengapa ingin berangkat umroh. Simpan catatan itu, nah, tulis di sebuah buku atau kertas, simpan catatan itu. Kelak saat kalian udah mulai merasa lelah dalam perjalanan kalian melangkah, catatan itu bisa menjadi penguat atau support bagi kalian agar kembali ke jalur yang benar. Kemudian apa? Tentukan target keberangkatan yang realistis. Tidak harus tanggal pasti, cukup perkirakan bulan atau tahun yang ingin kalian tuju, yang ingin kalian berangkat ke Baitullah. Jadi kalau 3 langkah ini sudah selesai, selamat. Tanpa sadar, Sobat Haramain sudah memulai perjalanan menuju Baitullah. Allah tidak meminta kita mengetahui seluruh jalan di depan, Allah hanya meminta kita berani mengambil 1 langkah pertama. Begitu video pada kali ini, Sobat. Insya Allah kita lanjut lagi di part 2, kita akan bahas lebih dalam lagi. Terima kasih yang sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.